Halo para otaku Indonesia, kembali lagi dengan gue, Anime Number One. Jadi di video kali ini gue bakal ngerekomendasiin anime-anime apa aja sih yang menurut gue paling the best, tertop, markocop di tahun 2021, yaitu 10 anime terbaik yang rilis 2021 versi Anime Number One tentunya. Sebelum itu gue mau disclaimer dahulu kalau anime-anime kayak Attack on Titan Final Season gak bakal gue taruh di ini video, karena menurut gue itu tergolong anime lama. Jadi ya udah. Dan juga yang gue bakal ngerekomendasiin di video adalah anime-anime baru yang menurut gue bagus dan masuk 10 besar. Jadi anime kayak Wa Mosenderu, Higeo Soru, dan mungkin Mioroku-chan gak bakal gue masukin karena menurut gue tuh anime sebenarnya udah bagus guys, tapi cuman kalah bersaing aja dengan anime-anime yang bakal gue rekomendasiin ini coy. Dan itu aja sih yang mau gue omongin. Sebelum menuju ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya semoga gak ketinggalan dengan rekomendasi anime-anime ke depannya. Jadi yap, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, nomor 10, Senpai ga Uzai Kohai no Hanashi. Bercerita tentang Futaba Igarashi yang merupakan seorang wanita kantor yang digambarkan dengan karakter khasnya yang imut. Ia baru saja dipekerjakan di sebuah kantor. Futaba merasa sangat kesal dengan tingkah atasannya atau seniornya yang bernama Harumi Takeda, di mana ia selalu mengganggu dan membuat Futaba menjadi tidak nyaman selama bekerja. Karena postur Futaba yang pendek dan juga kecil, ia sering diperlakukan sebagai anak kecil oleh Harumi Takeda. Ya, meskipun begitu, Harumi selalu memperhatikan apa yang dilakukan Futaba. Ia selalu sikap membantu apabila Futaba membuat kesalahan di tempat kerja mereka. Harumi juga menjadi orang yang selalu ada dan menemani Futaba. Wanita itu pun sadar dan merasa bahwa hatinya mulai terbuka untuk seniornya yang menyebalkan itu. Nomor 9, Wonder Egg Priority. Mengikuti seorang tokoh bernama Ai Oto, yang dimana suatu hari dia tengah mengikuti seekor kumbang yang bisa berbicara di taman yang cukup indah. Sang kumbang tersebut pun meminta Ai untuk memecahkan sebuah telur ajaib, yang dimana ternyata di dalam telur tersebut ada seorang gadis dan Ai disuruh untuk menyelamatkannya dari kelompok monster yang bernama The Xenophils. Bisa dikatakan Wonder Egg Priority merupakan salah satu anime misterius untuk musim dingin 2020. Saat pertama kali muncul sebagai slice of life biasa, namun menjelang akhir episode pertama mulai dimunculkan hal-hal mengerikan. Oleh sebab itulah anime ini pula diberi gelar dengan anime ketipu genre. Penulis dan juga tim produksinya juga langsung mengarahkan ceritanya secara kompleks dan mencakup berbagai masalah sosial. Oke, nomor 8, Vanitas no Carte. Entah udah berapa kali gue ngerekomendasiin anime coy, menceritakan tentang Vanitas yang dibenci oleh paksanya sendiri karena lahir di bulan purnama biru. Pasalnya mayoritas vampir umumnya lahir di bulan murah tua. Dengan demikian Vanitas digambarkan kesepian dan juga ketakutan. Oleh karena itu Vanitas memutuskan untuk menciptakan buku bernama Book of Vanitas. Kemudian Book of Vanitas dikenal sebagai grammar terkutuk yang dapat membalaskan dendamnya. Artinya Vanitas menginginkan kehancuran bangsanya sendiri. Meski demikian, anime Vanitas no Carte tidak memusatkan cerita pada Vanitas secara keseluruhan. Akan tetapi anime tersebut justru kerap menggambarkan Noe yang hidup pada abad ke-19. Dan dalam hal ini Noe adalah seorang pemuda yang gemar melakukan perjalanan. Oke, 786. Anime 86 atau biasa disebut dengan 86 termasuk dalam genre mecha militer yang dimana kisah utamanya adalah perang antar dua wilayah, yaitu Republik dan juga Legions. Dalam perang tersebut posisi Republik lebih menguntungkan dan dalam anime tersebut juga mereka akan menang dalam kurun waktu 2 tahun lagi. Tentunya dalam perang dalam anime terutama dalam genre mecha tak akan lengkap tanpa adanya sebuah alat berat sebagai senjata yang digunakan. Namun sedikit berbeda dari anime mecha lainnya yang mengambil bentuk robot raksasa seperti Gundam. Dalam anime 86 ini justru semua itu tak terlihat karena mereka yang digunakan mengambil bentuk serangga yang biasa disebut dengan Juggernaut. Juggernaut adalah nama senjata dalam anime tersebut, dilengkapi dengan sebuah meriam di atas punggungnya. Nomor 6, Horimiya.
bercerita tentang dua siswa bernama Koiko Hori dan juga Izumi Miyamura. Kyoko Hori merupakan salah satu siswi yang menjadi panutan di sekolahnya karena dia terkenal ramah ke semua orang dan memiliki nilai akademis yang tinggi. Meskipun begitu, ternyata dia menyimpan sifat yang tak banyak diketahui oleh orang, coy. Di satu sisi, Yumi Miyamura dikenal sebagai pemuda yang selalu terlihat merenung sampai dikira tipikal otaku berkacamata. Padahal sesungguhnya dia merupakan pemuda yang ramah dan tak pandai belajar. Terlebih lagi, ada banyak tindikan wajah di balik rambutnya yang panjang dan juga punya tato di punggung. Pada suatu ketika, Hori pun berpapasan dengan Miyamura, tapi keduanya tidak menyadari satu sama lain. Sejak saat itu pun dua remaja berkepribadian sangat berbeda ini mulai berteman dan berbagi rahasia yang tak diketahui oleh orang lain. Oke, nomor 5, Tokyo Revenge. Menceritakan kehidupan seorang pekerja bernama Hanagaki Takemichi berumur 26 tahun. Takemichi adalah seorang penjaga yang hidup dalam apartemen jelek berdinding tipis. Suatu saat Takemichi melihat berita kejadian TV yang menyebutkan bahwa Hinata, kekasih masa lalunya, terbunuh karena ditabrak truk yang melibatkan geng berandalan bernama Tokyo Manji. Kehidupan Takemichi berubah saat tiba-tiba dia didorong dan terjatuh masuk ke dalam kolom rel kereta api ketika pulang dari tempat kerja. Di sana dia mengira akan mati, ternyata dia kembali ke masa lalu. Tepatnya sekitar 12 tahun yang lalu, coy. Saat dia sadar jika ia kembali ke masa lalu, ia pun berusaha mengubah nasibnya. Takemichi tak ingin melarikan diri lagi dan akan berusaha menyelamatkan Hinata dengan menyusup masuk ke dalam geng Tokyo Manji atau disingkat Toman, yang diketuai oleh berandalan terkuat bernama Maiki. Oke, nomor 4, Komisan wa Chomiso Desu. Berkisah tentang Komisoko yang seorang gadis pendiam sekaligus cantik sehingga menjadi primadona banyak orang. Saat hari pertama masuk SMA, tak butuh waktu lama baginya untuk merebut hati para pria di sekolah barunya. Di kelas, Komi duduk bersebelahan dengan temannya yang bernama Tadano Hitohito yang orangnya biasa-biasa saja. Kemudian Tadano pun mulai menyadari kalau di balik kecantikannya yang gak ada obat itu, Komi punya masalah serius dalam berkomunikasi. Ketika mulai berinteraksi dengan Komi, masalah berkomunikasinya semakin terlihat. Meskipun begitu, Komi pun punya impian, yaitu punya 100 orang teman. Mendengar hal itu, Tadano pun berinisiatif menjadi teman pertamanya dan berusaha membantunya mencari 99 teman lainnya. Pokemon 3, Mosuko Tensei. Ceritanya sendiri dimulai dari seorang pemuda yang berusia 34 tahun yang meninggal. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak punya pekerjaan dan juga hidup sebagai hikikomori. Meninggalnya sendiri terjadi setelah dia menyelamatkan nyawa orang lain. Setelah meninggal, ternyata dia tidak sedang di akhirat, tetapi ada di tubuh yang baru dan juga dunia baru. Dia yang sekarang bernama Rudeus Greirat, seorang bocah laki-laki yang harus menyesuaikan diri dengan dunia penuh sihir, petualangan, rintangan, dan juga kesempatan. Rudeus pun bertekad ingin membangun kehidupan baru di dunia tersebut. Ya, meskipun ceritanya sendiri tentang isekai, namun Mushoku Tensei memiliki kualitas animasi yang indah. Tidak hanya di situ saja, bagian seni pemandangan dan termasuk cerita yang dihadirkan juga terbilang baik. Oke, nomor 2, Fumetsu no Anatae. Makhluk abadi yang misterius dikirim ke bumi tanpa emosi dan juga identitas. Namun ia dapat meniru bentuk orang-orang sekiranya memiliki dorongan kuat. Pada awalnya ia meniru sebuah bola, kemudian batu. Kehidupannya pun terus berlalu sampai ia bertemu dengan seorang anak laki-laki. Bocah itu pun hidup sendirian di kota hantu, ditinggalkan oleh orang dewasa dengan keadaan yang kritis. Sampai akhirnya ia memperoleh bentuk bocah itu. Ia mulai berjalan tanpa akhir mencari pengalaman, tempat, dan juga orang-orang baru. Kisahnya sendiri tentang bagaimana benda tanpa emosi mencari dan menemukan rasa kemanusiaan agar mampu membuat anugerah yang dimilikinya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Anjir, dalam banget. Oke, nomor 1, Vivi. Berlatar di Nialen yang merupakan taman hiburan AI yang memadukan mimpi dengan harapan dan juga sains. Terdapat sebuah robot yang bernama Vivi. Vivi diciptakan sebagai AI humanoid otonom pertama di dunia yang bekerja sebagai anggota pemeran di taman hiburan. Dia naik panggung setiap hari untuk bernyanyi, tapi sayangnya dia tidak terlalu populer. Vivi pun terus bernyanyi dengan harapan suatu hari nanti mencapai tujuannya membawa pertunjukan sepenuh hati ke panggung utama taman hiburan. Suatu hari seorang AI yang menyebut dirinya Matsumoto muncul padanya. Matsumoto mengklaim bahwa dia adalah AI dari 100 tahun ke depan, dan misinya adalah menulis ulang sejarah dengan Vivi yang menghentikan perang antara AI dan manusia yang akan terjadi 1 abad kemudian.
Oke, terima kasih buat lo semua yang udah bersedia nonton ini video sampai akhir. Berikut adalah 10 best anime 2021 versi anime number one. Ya, kalau gue boleh jujur sebenarnya ada satu lagi anime guys yang bagus, namanya yaitu OOT Taxi. Ya, sebenarnya gue gak bisa bilang bagus juga sih, karena emang gue sendiri juga belum sama sekali nonton animenya gitu loh. Tapi menurut beberapa rekomendasi dari teman-teman wibu gue dan dari beberapa research gue di beberapa platform internet dikatakan bahwa ini anime tuh bagus banget. Jadi kalau mungkin di antara kalian ada yang tahu dan udah nonton animenya, kalian komen aja di bawah. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih buat semua yang udah bersedia nonton ini video sampai akhir. Gimana guys, dari 10 top anime list ini mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Like and share video ini kalau dirasa video ini bagus buat kalian semua, dan jangan lupa pula klik subscribe dan loncengnya untuk rekomendasi anime-anime kedepannya. Buat kalian semua yang pengen request, tinggalkan gak usah di komentar, ntar bakal aku buatin videonya. Oke, sekian dari gue Anime Number One. Salam Indonesia menuju Wibu.